Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu waspadalah terhadap ketamakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara ketamakan, kalau dipikir-pikir ada apa dengan ketamakan? Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Kalau kita tinjau saudara-saudara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata tamak bermakna selalu ingin beroleh banyak, loba dan serakah. Sehingga orang yang tamak, orientasi hidupnya hanya fokus pada harta dan kekayaan saja, bukan kepada Tuhan, saudara-saudara. Tujuan hidupnya untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, meski dengan cara serta jalan apapun itu. Yang penting harta, sekalipun jalannya dosa. Sangat luar biasa saudara-saudara. Tuhan menjadi nomor 2, 3, bahkan 10 dalam kehidupannya. Sehingga baginya adalah money is above all. Uang di atas segala-galanya, inilah prinsip hidup baginya. Padahal dalam Matius 16 ayat ke-26 saudara-saudara dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara yang terkasih, orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan kekayaannya. Selalu ingin mendapatkan bagian harta yang lebih banyak lagi. Kekayaan yang terus-menerus bertambah. Namun hal itu tidak akan memberikan rasa puas kepadanya. Dia akan seperti seseorang yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Saudara yang terkasih, dalam hidupnya selalu merasa kurang dan kurang. Akibatnya, orang yang tamak selalu berupaya untuk menambah kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Tidak peduli saudara, tidak peduli sahabat. Orang yang tamak lebih fokus pada dirinya daripada orang lain. Kecenderungannya selalu berpikir egois, saudara-saudara. Yang penting dirinya, bukan orang lain. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mengabaikan apa yang menjadi masalah serta kebutuhan orang lain. Masa bodoh kepada urusan orang lain, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, kata berjaga-jagalah dan waspadalah di sini artinya ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal serius dan memerlukan perhatian khusus bagi setiap orang percaya. Baik orang kaya maupun orang miskin, keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu disadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit racun ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah bersyukur kepada Tuhan, maka dia juga telah terjangkit virus ketamakan. Saudara yang terkasih, ingatlah, hidup manusia tidak tergantung pada harta yang kita miliki. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun,
Tetapi harus tetap disadari bahwa kehidupannya itu tidak tergantung pada harta yang dimiliki. Tidaklah salah memiliki uang yang banyak atau harta yang melimpah, tapi jangan sampai membuat kita lupa segala-galanya, melupakan Tuhan dan menganggap remeh perkara rohani. Hidup manusia itu milik Allah, saudara-saudara, bukan miliknya uang. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetapi tidak akan bisa menambah usia seseorang sebarang sedetik pun. Apa kata Yesus terhadap orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat ke-20, saudara-saudara? Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Artinya sia-sia, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan itu. Caranya hanya satu, saudara-saudara, yaitu tetaplah mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serta bukan mengandalkan hartanya. Artinya, tetap berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup ini, dan berusaha agar harta yang dimiliki juga bermanfaat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara, kita bisa menjadi pribadi yang mampu mensyukuri apa yang ada. Seperti nyanyian berkata, syukuri apa yang ada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Semua hanya dikarenakan kemurahan Tuhan semata. Bapa, firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami untuk waspada, berjaga-jaga terhadap yang namanya ketamakan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya mereka semakin lagi disempurnakan, dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah segala-galanya. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini setiap pendengar ketika mereka sakit beroleh kesembuhan, ketika mereka lemah beroleh kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi hari ini, berkati rumah tangga setiap pendengar, berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Anak-anak yang Kau titipkan tengah-tengah keluarganya, berikan kepintaran serta kesehatan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pendengar yang belum mempunyai pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh yang baik. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Hamba tidak bosan-bosannya berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit pada saat ini, sehingga tergeletak di rumah sakit maupun di rumah oleh dikarenakan virus corona maupun sakit yang lain. Hamba berdoa, hamba memohon dengan kerendahan hati, mari Engkau jamah setiap tubuh yang sakit sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan. Hanya kepadamu hamba mohon dan mengadu. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk keluargaku yang tidak bisa kuperkatakan satu persatu namanya. Mereka adalah yang mengasihi hamba-Mu dan yang hamba-Mu kasihi. Berikan kesembuhan yang ajaib bagi mereka, berikan ketegaran, berikan iman yang kuat. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.